Selamat siang Strike Back Mania. Sudah siap untuk menonton tayangan Mancing Mania Strike Back kali ini? Duel kali ini cukup unik karena mempertemukan tim polisi dan juru parkir. Targetnya pun tidak kalah uniknya, yaitu cumi dan kalau beruntung bisa adu tarik melawan Giant Trevally. Sudah pada nggak sabar nonton keseruan episode hari ini? Langsung aja kita saksikan duel sengitnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya masih ada di Lampung dan battle fishing kali ini saya ada di tim tukang parkir. Ini saya udah pakai atribut ala tukang parkir. Dan ini lawannya nggak main-main nih, kali ini lawannya ada tim polisi. Nah, ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Spot di sekitaran Laut Pesawaran akan menjadi arena battle bagi kedua tim untuk unjuk gigi. Kali ini kami berangkat dari Dermaga 4 di Dusun Ketapang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kedua tim begitu antusias mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk duel kali ini. Ya, Strike Back Mania. Ini kita udah sampai spotnya, kita mau edging. Apa nama ininya? Yumi, nama bahasa lokalnya? Ngadut. Pakai edgy gini, pakai udang-udangan. Dan ini jorannya juga, kalau joran edgy itu dia biasanya ujungnya lentur banget gini. Biar sensitif kalau ditarik sama cumi. Jadi beda sama mancing ikan. Spot yang akan kami datangi merupakan wilayah perairan dangkal. Memiliki kedalaman rata-rata 10 meter dengan dasar laut karang maupun pasir. Walaupun angin cukup kencang, namun tak menyurutkan niat kedua tim untuk memancing. Usaha kami memang tidak membohongi hasil. Umpan Egy milik Zami dari tim polisi berhasil menarik perhatian cumi. Squid on! Strike. Santai. Hati-hati Zami. Untuk memancing cumi ini harus perlahan tapi pasti. Beda sama mancing ikan. Strike Back Mania, memancing cumi memang cukup tricky. Namun sensasinya begitu luar biasa. Dilihat dari lengkungan joran, sepertinya cumi yang didapat Zami cukup besar. Setelah kurang dari 3 menit memutar reel pancingnya, seekor cumi sotong berukuran besar berhasil dinaikkan oleh Zami. Keriuhan langsung terjadi di perahu tim polisi. Sotong seberat lebih dari 1 kg berhasil menjadi poin perdana untuk tim polisi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sotong merupakan hewan cerdik karena rasio otaknya lebih besar dengan invertebrata lainnya. Menurut penelitian, biota yang masih berkerabat dengan gurita dan cumi-cumi ini dapat menghitung dan memiliki daya ingat yang kuat. Dia bisa mengingat di mana dan kapan terakhir kali memakan mangsanya. Sotong buta warna, namun sangat ahli dalam berkamuflase merubah warna pada tubuhnya untuk menghindari predator dan menunggu mangsa. Seolah tidak mau tertinggal poin lebih jauh, Kiswanto dari tim juru parkir juga mendapatkan sambaran. Strike! Oh, jangan deh. Oke. Rasanya mantap. Rasanya ngenyak. Kiswanto begitu menikmati tarikan dari cumi-cumi yang satu ini.
Menggulung tali pancing secara perlahan dan tanpa jeda merupakan cara agar cumi tidak moncel. Seekor cumi kadut, biasa di sini disebut, akhirnya berhasil diangkat oleh Kiswanto. Skor pun berubah untuk tim juru parkir. Mancing mania strike back, mantap. Cumi-cumi terdapat di seluruh perairan di dunia, kecuali wilayah kutub. Hidup aktif di perairan dangkal sampai dengan kedalaman 400 meter. Bang, kalah gede ya bang ya. 1-1. Melihat tim rival sudah mendulang poin, justru membuat tim polisi semakin semangat untuk mendapatkan tambahan poin kembali. Umpan Egy berwarna pink hasil lemparan dari Nopri. Akhirnya disambar oleh Cumi. Strike! Melihat dari lengkungan jorannya, sepertinya ukuran dari Cumi tidaklah terlalu besar. Kurang dari 1 menit, Cumi pun menyerah dan berhasil diamankan oleh Pak Polisi. Mancing mania strike back, mantap! Cumi-cumi dapat bergerak dengan 2 cara, yaitu dengan tentakelnya dan dengan cara menyemprotkan air dari sela-sela kepala dan tubuhnya. Cara yang kedua bisa membuat cumi akan bergerak lebih cepat. Biasanya cara tersebut untuk menghindari pemangsa alaminya, seperti ikan berukuran besar. Setelah berjangkar kurang lebih setengah jam, kedua tim belum ada yang berhasil strike lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah spot. Ada kelucuan perilaku dari tim juru parkir nih, Strike Back Mania. Jangkar lagi, jangan sampai nabrak. Siap. Kiri. Kiri. Setelah melepas jangkar, Kiswanto malah memerintahkan kapten untuk mengarahkan kapal mengikuti aba-abanya. Insting tukang parkir langsung otomatis mode on. Sepertinya berpindah spot menjadi pilihan sangat tepat. Kali ini giliran umpan saya yang dilahap oleh Cumi. Ya, strike! Wih! Ternyata begini ya sensasinya strike Cumi. Wih! Itu tuh tintanya pada keluar. Harus sangat hati-hati menariknya agar tidak moncel, karena mata kail pada umpan yang bablas cuma mengait di tentakel Cumi yang lunak. Perlahan dan pasti, akhirnya seekor cumi berhasil saya angkat. Mantap! Ya! Akhirnya. Masih keluar dia. Tapi tintanya udah habis nih. Jadi, kalau mancing cumi, harus siapin serok nih. Karena dia tentakelnya kan lembek. Kalau kita paksa tarik, kadang-kadang dia mocel nih. Total jenis cumi-cumi yang tersebar di dunia ada sekitar 300 jenis. Cumi-cumi pun dapat berkamuflase seperti ungu, merah, kuning, dan sebagainya, menyesuaikan dengan kondisi perairan dan tempatnya berdiam. Mancing mania strike back, mantap. Spot baru ternyata juga membuahkan hasil positif bagi tim polisi. Kali ini giliran Rido yang jorannya dibuat melengkung oleh Cumi. Strike bang, strike! Memancing cumi tidak boleh disentak secara paksa, tetapi harus diikuti ketika cumi mulai berontak. Harus sabar ya Bro Rido. Buah kesabaran dari Rido pun membuahkan hasil. Cumi-cumi kembali diangkat ke kapal dan berhasil menambah poin untuk tim polisi. Selain salah satu bentuk pertahanan dirinya, tinta cumi memiliki sifat antimikroba yang bisa untuk menetralkan virus dan bakteri. Aduh, mantap mancing mania strike back.
Sebelum kita lanjut battle fishing kali ini, saya akan memperkenalkan peserta yang ikut duel kali ini. Ada Nopri, seorang polisi yang bertugas di bagian sumber daya manusia. Nopri sudah mulai hobi memancing sejak kecil dan masih terus ditekuninya di sela-sela kesibukannya sebagai aparat negara. Sedangkan dari tim saya, ada Kiswanto yang dalam kesehariannya merupakan seorang juru parkir. Kiswanto juga mulai hobi memancing sejak kecil. Hobinya ini mengantarkannya untuk mengikuti salah satu komunitas mancing di Lampung. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari sudah semakin siang, tenaga kami pun sudah mulai berkurang untuk memancing cumi. Berhubung sudah ada beberapa ekor cumi yang berhasil landed, baiknya kita merapat ke pantai dulu untuk mengisi perut ya. Ketika di atas kapal, persaingan battle fishing boleh terjadi. Namun ketika di darat, kita semua adalah saudara. Perapian sudah jadi, langsung saja kita bakar cuminya. Nah ini nih, seru nih habis mancing, hasil pancingannya nggak dibumbuin, langsung kita bakar nih ya. Jadi bumbunya cuman air laut. Nanti kita mau coba nih rasanya gimana. Benar-benar seru rasanya sambil bersenda gurau menunggu cuminya matang. Oh ya, saat memasak cumi jangan terlalu lama ya, soalnya bisa membuat tekstur dagingnya alot kayak sendal jepit. Ini pertama kali saya nyobain. Jadi cuminya nggak dibumbuin, cuman pakai air laut doang, dibakar. Ternyata rasanya masih originalnya cumi, nyata baru saya ngerasain nih kayak gini nih nyata nih. Biasanya kan udah pakai bumbu-bumbu macam-macam, baru saya rasain nih. Bener-bener cumi ori, rasa laut. Rasanya benar-benar otentik. Memakan cumi ternyata dapat meningkatkan imunitas karena kandungan vitamin A, vitamin C, protein, zinc yang terkandung pada dagingnya. Selain itu, kandungan omega 3 pada cumi dapat menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum kita lanjut battle fishing kali ini, saya akan membedah dan membandingkan salah satu spesies yang berhasil kita dapatkan. Spesies yang saya pilih kali ini adalah cumi kadut dan sotong. Saya sangat penasaran dengan anatomi keduanya. Apakah ada perbedaan di antara dua binatang invertebrata ini? Ya, Strike Back Mania. Ini tadi adalah dua spesies yang tadi kita pancing. Yang satu cumi, yang satu sotong. Ini bedanya nih, kita bisa lihat ya. Dari ukurannya, dan yang kedua, si sotong ini punya tempurung yang keras. Karena cumi ini enggak. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini karena cuminya masih seger banget. Tadi permukaan kulitnya ini berubah-ubah warna. Dan ini karena si pigmen di cumi sama di sotong ini nyambung sama sistem saraf nih. Jadi begitu si cuminya mati, sistem sarafnya mati, pigmennya ini nggak ada yang ngatur lagi. Jadi sembarangan dia muncul-muncul warna gitu. Kayak LCD rusak, jadi pas dia mati. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi, ini bedanya cumi sama sotong dari panjang tentakelnya. Nah, si sotong tentakelnya cenderung lebih pendek. Cumi kepalanya segini, tentakelnya segini. Sedangkan si sotong kepalanya gede banget. Nah, tapi tentakelnya kebanyakan yang pendek. Nah, terus ciri lain yang paling membedakan nih, kita bisa lihat dari pupil matanya nih. Nah, kalau sotong pupil matanya bentuknya W. Nah, sedangkan kalau cumi, dia cenderung pupil matanya bulat.
Battle cumi di Laut Pesawaran berlangsung cukup seru Strike Back Mania. Target yang merupakan hewan invertebrata yang bertubuh lunak tidak bisa langsung dipaksa naik. Itu tuh tintanya pada keluar. Kedua tim pun sudah berhasil mengumpulkan poin setelah melewati tantangan kesabaran. Masih terlalu dini untuk mengumumkan tim mana yang keluar sebagai juara karena battle fishing masih berlanjut. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Wih! Setelah menyelesaikan battle fishing cumi pada hari pertama, duel kedua tim pun dilanjutkan. Target kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ya, Strike Back Mania. Ini hari kedua battle fishing. Dan ini kita pindah spot nih, agak jauh dari spot hari pertama. Ini kita targetnya hari ini ikan trevally, keluarga ikan trevally. Umpan udang hidup menjadi favorit ikan-ikan predator yang berada di perairan Lampung Selatan ini. Jika sebelumnya pembuka strike dari tim polisi, kali ini tim juru parkir juga tidak mau kalah unjuk gigi. Umpan udang yang dilempar oleh Kiswanto berhasil disambar oleh ikan. Mana bang ikannya bang? Keriuhan langsung terjadi di perahu tim juru parkir. Oh ngelawan loh. Sepertinya ikan yang menyambar ukurannya cukup besar. Perlawanan cukup sengit, tapi kelihayan dari Kiswanto akhirnya berhasil menuntaskan perlawanan dari ikan. Seekor simba kelapa berhasil diangkat oleh Kiswanto. Ikan ini biasa menghuni perairan bersubstrat pasir, karang dangkal hingga kedalaman 60 meter. Mancing Mania Strike Back mantap. Baru strike pertama, tiba-tiba air hujan mulai turun. Ah tuh, gelap bener. Ini kayaknya hujan udah mau turun. Kita geser dulu sebelum kena hujan. Melihat kondisi alam yang kurang bersahabat, kedua tim memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Beruntung spot kali ini berada dekat pulau yang bisa dijadikan perlindungan dari badai yang diperkirakan akan datang. Bagaimanapun juga keselamatan dan keamanan saat memancing tetap menjadi prioritas Strike Back Mania. Setelah menunggu beberapa saat, badai akhirnya berlalu. Sisa rintik-rintik hujan tidaklah menyurutkan semangat peserta untuk kembali memancing. Tiba-tiba hentakan ikan membuat Bro Nopri kaget. Melihat dari karakter perlawanannya, Nopri yakin bahwa yang sedang dihadapinya adalah ikan dari keluarga Trevally. Setelah kurang lebih dari 2 menit, akhirnya ikan menyerah juga di tangan Nopri. Seekor giant Trevally berukuran table size berhasil menambah poin bagi tim polisi. Mana hasil loreng? Hei ikan, jangan ke batu karang. Siapa yang tidak mengenal ikan yang satu ini? Tenaga yang besar dan pantang menyerah menjadi daya tarik para angler. Penyematan nama giant di bagian depan karena predator satu ini bisa tumbuh dengan bobot lebih dari 90 kg dengan panjang bisa mencapai hampir 2 meter. Sebagai perenang cepat, GT atau Quegrong bisa berakselerasi hingga kecepatan 60 km per jam. Yang unik dari ikan ini, jika merasa terancam, warna tubuhnya akan berubah menjadi lebih perak. Mantap! Mancing Mania Strike Back mantap. Sepertinya keberuntungan sedang singgah ke tim polisi. Sekarang giliran Rido yang jorannya melengkung.
Fish on! Wait, strike nih. Gancu. Strike nih, serok. Dari tarikannya, sepertinya bukan ikan berukuran besar yang menyambar umpannya. Yuk, naik. Dan benar saja, lenca matahari berukuran table size berhasil menambah poin untuk tim polisi. Ikan karang ini dapat tumbuh maksimal mencapai 45 cm. Menyukai perairan dengan suhu air yang hangat dan biasanya terdapat pada kedalaman 30 meter. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya tidak hanya menjadi penonton saja. Sentakan awalnya begitu mengagetkan, namun perlawanan terjadi hanya di awal saja. Sepertinya ukuran ikan belum sesuai dengan harapan. Benar saja prediksi saya, seekor ikan jenggot atau di sini disebut ikan biji nangka berukuran kecil yang menyambar umpan saya. Tetap harus disyukuri Strike Back Mania. Ya, akhirnya dapat strike nih hari ini. Walaupun size-nya nih masih kecil banget ini. Dan ini kayaknya karangnya di bawah masih bagus nih. Jadi masih banyak ikan-ikan karang yang kecil-kecil gini. Cuaca yang kurang menentu dan berubah menjadi lebih dingin membuat tim polisi kelaparan. Tanpa basa-basi, nasi kotak yang menjadi bekal langsung mereka lahap. Kalau cuma liatin doang, kok jadi ikut lapar ya? Melihat tim polisi rehat, sepertinya ini saat yang tepat untuk menambah poin bagi tim juru parkir. Hasilnya pun tidak sia-sia. Umpan udang hidup langsung menjadi sasaran ikan penghuni karang di sini. Baik. Raut kebahagiaan karena berhasil strike terpancar dari wajah Wak Jul yang akhirnya berhasil pecah telur di hari kedua battle. Seekor lenca matahari atau si kuda berukuran table size berhasil diangkat untuk menambah poin tim juru parkir. Ikan predator ini memang gemar memangsa udang, kepiting, cumi, dan gurita kecil. Mancing Mania Strike Back mantap. Di penghujung laga, secara berurutan Kiswanto, Zami, dan Rido mendapat kuniran dan ikan pogot. Mantap! Ya, strike. Strike yuk. Yuk. Sedang asik memancing, tiba-tiba kami dikejutkan oleh perahu karet yang bermanuver cukup kencang. Ternyata Polairut sedang melakukan patroli dan memberikan arahan kepada kapal-kapal yang berada di perairan Pesawaran. Sontak, tim polisi pun langsung siap sedia untuk membantu patroli Polairut. Pelampung dan dokumen-dokumen surat lainnya. Cap. Minta tolong, Cap. Ikutin kapal patroli Polair tadi, Cap. Langsung gas, Cap. Dapat dipastikan ada sesuatu yang mencurigakan untuk diperiksa, sehingga didatangi oleh pihak Polairut. Ya, Strike Back Mania, ternyata ini Polairutnya lagi melakukan patroli rutin. Dan ini dia ngecekin kapal-kapal nelayan yang ada di sini. Dia cek suratnya, kelengkapan-kelengkapannya kayak life jacket. Terus dicek juga nih, digeledah ternyata. Katanya di sini lagi banyak yang ngebom karang-karang. Ini lagi digeledah nih.
Ternyata kapal mancing yang berada di dekat kami aman. Surat-surat dan kelengkapan keselamatannya komplit. Indikasi illegal fishing dan penangkapan ikan tak ramah lingkungan pun tidak ditemukan. Perahu-perahu seperti inilah yang wajib diapresiasi dan menjadi panutan Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari semakin sore, arus dan angin pun semakin kencang. Kedua tim akhirnya sepakat untuk menyudahi pertarungan dan kembali ke darat. Wajib untuk diikuti, siapakah yang akan menjadi pemenang pada duel antara juru parkir dan polisi ini? Sekarang tiba pada waktu yang ditunggu-tunggu. Siapakah yang akan menggondol piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back? Kalau dapat informasi katanya tim dari kepolisian yang menang. Oh iya gitu ya Pak ya? Oke deh, siap. Selamat ya. Siap, Komandan. Reward penghargaan. Siap, Komandan. Selamat ya. Selamat ya. Siap, Komandan. Selamat. Siap, Komandan. Mantap kan? Selamat untuk tim polisi yang berhasil memenangkan piala bergengsi Mancing Mania Strike Back. Kali ini saya yang tergabung dalam tim juru parkir mengaku kalah. Pada bendera merah putih. Hormat! Rang! Indonesia, tanah airku. Hukuman yang kami terima adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil hormat dan dijemur. Dalam sebuah kompetisi, menang kalah itu soal biasa. Yang penting tetap bermain sportif dan menjaga kebersamaan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Eits, jangan kemana-mana, karena masih ada sajian kuliner unik khas Lampung yang habis ini akan kami masak. Ya, strike! Wih! Battle fishing antara juru parkir dan polisi ini sangat seru sekali. Kedua tim benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ngelawan Aroma duelnya pun sangat begitu terasa. Berbagai jenis ikan dan cumi pun berhasil diangkat oleh kedua tim. Agar membuat kita semakin akrab, sebaiknya kita masak-masak dulu hasil pancingan para angler yang sudah bertarung. Langsung aja kita gaskeun. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya udah sama Bang Nopri dari tim polisi. Dan ini udah ikan hasil tangkapan kita nih. Ini mau dimasak apa nih Bang kita? Enaknya kita masak pepes tempoyak. Ini tempoyak ini ya Bang ya? Tempoyak nih, khas banget di sini nih. Mantep nih. Jadi tempoyak tuh duren yang udah difermentasi ya? Fermentasi, betul. Bumbu-bumbu rempah Nusantara tentunya tidak boleh absen. Dan ini dia bumbu rahasianya, tempoyak atau durian yang sudah difermentasikan. Bang Nopri bertugas menghaluskan bumbu pepesnya, sedangkan saya mengiris halus batang serai yang telah disiapkan. Bumbu sudah halus, jangan lupa masukkan tempoyak ke dalam bumbu pepesnya dan aduk hingga merata. Baluri daging ikan dengan bumbu yang sudah tercampur rata. Jika ikan sudah terbalur dengan sempurna, langsung dibungkus per bagian dengan daun pisang. Jangan lupa tambahkan irisan serai dan daun kemangi supaya aroma dan rasanya jadi semakin mantap. Panci sudah panas, ikan juga selesai dibungkus, langsung saja kita masukkan pepes ikannya. Gak lama kau masaknya, cuma setengah jam saja, sampai bumbu terserap sempurna dalam daging ikan.
Bisa dilihat daun pisangnya sudah layu dan berubah warna. Tandanya ikan sudah matang ini. Simba pepes tempoyak siap untuk dihidangkan. Mencium aromanya saja sudah bikin ngiler. Langsung aja kita cicipi. Rasanya benar-benar luar biasa banget Strike Back Mania. Ini pertama kali saya nyobain tempoyak nih bang. Jadi lucu juga ya, rasanya ternyata lucu juga. Jadi masih ada tekstur duriannya dikit, tapi rasanya udah campur-campur sama bumbu rempah-rempah ini ya. Asem-asem, pedes. Dan ini karena ikan Simba. Size-nya masih lumayan, emang bener table size. Jadi masih enak, masih empuk dagingnya bang. Ikan Simba ini ternyata memiliki kandungan hormon serotonin yang berfungsi sebagai anti-stres. Wah, ternyata selain memancingnya, menikmati daging ikannya juga bisa membuat healing juga ya. Mancing Mania Strike Back, mantap!